Sobat ASN, selamat datang di podcast Suara Generasi. Tempat kita ngobrol santai tentang generasi smart ASN, mulai dari pelayanan publik sampai dengan topik-topik asik lainnya. Tapi semuanya akan dibahas dengan cara yang santai dan tentu saja menyenangkan. Hari ini kita akan mengobrol tentang kesiapsiagaan bela negara bagi ASN bersama kedua narasumber kita, Kak Sin dan Kak Dede. Halo Kak Sin, Kak Dede, bagaimana kabarnya Kak? Halo Halo Kak, Kak Susi, luar biasa baik. luar biasa. Oke Kak, kita akan mulai dengan podcast kita ya Kak, tapi sebelumnya uh, ice breaking dulu ya Kak sebentar sebagai opening. Nanti saya kasih pertanyaan-pertanyaan ringan gitu, terus dipilih kira-kira dari pertanyaan ini mana yang memang dirasa paling sulit untuk dilakukan. Yang pertama, bangun pagi hari di hari Senin. Yang kedua, menolak ajakan makan siang teman di kantor. Dan yang ketiga, menghadapi deadline laporan mendadak. Kira-kira nih dari ketiganya mana yang dirasa paling sulit untuk dilakukan? Kalau Kak Dede gimana Kak? Kalau saya sudah jelas nomor satu Kak, bangun pagi hari. Di hari Senin itu suatu tantangan nasional lainnya ya. Iya, Karena kayak benar banget. Itu memang jadi tantangan dari semua orang ya Kak, susah untuk bangun pagi, apalagi di hari Senin. Kalau Kak Sin gimana Kak pendapatnya? Kalau saya justru di nomor 3, di deadline. Deadline mendadak itu kadang datangnya itu lebih cepat daripada notifikasi-notifikasi lain. Nah, itu dia Kak. Ternyata memang perjuangan ASN itu tidak kalah seru ya. Tapi di balik itu semua, sebenarnya pekerjaan ASN punya peran besar bagi negara. Hari ini kita akan ngobrol tentang bagaimana pekerjaan ASN sehari-hari sebenarnya juga merupakan bentuk daripada bela negara itu sendiri. Termasuk pada segmen yang pertama ya Kak, mengenai bela negara versi ASN. Kalau dengar kata bela negara nih Kak, biasanya yang terbayang di pikiran orang-orang tuh tentang tentara, latihan militer, atau upacara-upacara besar. Tapi sebenarnya apa sih makna dari bela negara itu sendiri dalam konteksnya sebagai seorang ASN? Mungkin Kasin bisa menjelaskan buat kita Kak? Betul sekali Kak Susi. Jadi banyak orang itu menganggap kalau bela negara itu hanya terkait militer saja, militer atau upacara besar, tentara, Polri. Padahal secara luas, bela negara itu adalah sikap dan tindakan warga negara untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Nah, bagi ASN, tugas kita itu bisa bentuknya melalui pelayanan publik, bekerja dengan integritas, jujur, dan menjalankan tugas kita secara profesional, Kak. Wah, berarti kalau ASN bekerja dengan jujur dan juga disiplin, itu juga termasuk ya Kak dalam suatu bentuk bela negara? Iya, betul sekali, Kak, betul. berarti kalau Oke. datangnya tepat waktu ke kantor juga termasuk kontribusi untuk negara ya. Iya dong Kak, itu juga masuk ya dalam kontribusi untuk negara. Walaupun memang ya begitulah, itu jadi tantangan terbesar juga, butuh perjuangan besar juga. Karena pasti rasa ingin kembali tidur tuh lebih besar daripada keinginan untuk bangun dan memulai hari yang baru. Ya, betul sekali ya Kak, itu musuh bersama seluruh pegawai di dunia kayaknya. Oke Kak, sekarang saya ingin bertanya nih, eh, kita sharing kira-kira seperti apa pengalaman dari para narasumber dari Kak Sin dan juga KDB mengenai fungsinya sebagai ASN yang baik itu apa dan kira-kira nilai dasar bela negara apa saja yang memang harus menjadi pegangan dari setiap ASN. Mungkin dari KDD dulu mau berikan pendapatnya Kak? Iya, jadi kita sebagai ASN ya dalam menjalankan peran kita harus selalu mengacu pada 5 dasar bela negara. Yaitu yang pertama cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Jadi nilai-nilai ini nih cukup penting ya Kak untuk membantu karakter ASN yang berintegritas.
dan tentunya memiliki komitmen terhadap negara. Jadi nilai seperti cinta tanah air itu kita dapat tunjukkan dengan cara menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan. Seperti itu. Iya, benar sekali sih yang dikatakan Kak Dede. Jadi memang bukan hanya itu saja, kita juga dalam kemampuan bela negara itu kita harus menunjukkan kesiapsiagaan kita secara jasmani maupun mental kita. Jadi bisa secara fisik maupun non fisik. Nah, kalau fisik itu yang kita menjaga jasmani kita agar tetap sehat, sedangkan non fisik itu kita menjaga agar etika kita, moral kita, dan kita tetap memegang teguh kearifan lokal yang memang mengandung nilai-nilai bangsa dan leluhur kita yang harus dihormati. Penting sekali ya Kak, berarti kita juga harus senantiasa menerapkan pola hidup yang sehat ya Kak. Betul Kak. Sebagai bentuk kesiapsiagaan kita untuk bela negara. Dalam praktek sehari-hari sebagai seorang ASN nih Kak, kira-kira bagaimana sih bentuk nyata implementasi kesiapsiagaan bela negara? Mungkin dari Kak Dede boleh menjelaskan Kak? Jadi ada beberapa bentuk implementasi yang dapat dilakukan oleh ASN. Seperti yang pertama, memberikan pelayanan publik secara profesional dan adil. Kemudian menjaga integritas dan menghindari praktek korupsi. Terus ada juga kita bisa menjaga netralisasi kita ASN dalam kehidupan politik. Kita jangan mengikut-ngikut politik-politik di luar ya yang kurang baik dan bersih. Selanjutnya itu kita juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara di atas kepentingan kita sendiri. Dan yang terakhir mungkin kita bisa menjaga persatuan dan saling menghargai keberagaman. Terima kasih Kak ya, menarik sekali bincang-bincang kita tadi. Jadi bela negara bisa dimulai dari hal-hal yang memang dilakukan dalam pekerjaan sehari-hari ya Kak, tidak harus seperti pergi berperang atau angkat senjata gitu ya Kak ya. Oke Kak, kita lanjut ya Kak ke segmen selanjutnya, segmen ketiga. Di segmen ini kita akan cerita-cerita pengalaman Kak Sin dan juga Kak Dede seputar bertugas menjadi seorang ASN. Kira-kira ada pengalaman sebagai ASN yang memang dirasa sangat susah untuk dilupakan Kak, yang berkesan begitu Kak. Kalau ada bisa di-share Kak kepada sobat ASN. Mungkin dari Kak Dede dulu ya Kak. Silakan Kak. Iya Kak, jadi ada juga satu pengalaman yang berkesan. Tentunya dalam pelayanan publik. Ada ibu-ibu yang datang itu bolak-balik untuk meminta dilayani, tapi kita selalu mengarahkan untuk sesuai dengan prosedur yang ada. Dan tanpa disadari mereka merasakannya dan menjadi lega dan sadar bahwa oh terima kasih ya ternyata semua itu tidak rumit jika dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Pasti menyenangkan ya Kak, rasanya bisa membantu orang lain, bisa merubah cara pandang yang tadinya skeptis istilahnya jadi lebih terbuka gitu ya Kak. Kalau Kak Kasin sendiri bagaimana Kak? Kira-kira ada pengalaman-pengalaman yang bisa di-share Kak? Ya, kalau pengalamannya kebetulan memang kerjanya di pelayanan publik juga, kebetulan di apoteker di rumah sakit. Jadi memang merasa bagian bela negara itu adalah pekerjaan yang dilakukan setiap hari karena pelayanan obat kepada pasien, memastikan obatnya tepat dosis, tepat pasien, mutunya, dan juga bertanggung jawab dalam kesehatan pasien. Nah, dari pengalaman seperti itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa memang pelayanan publik yang baik itu bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Terima kasih Kak untuk sharing pengalamannya. Jadi kita bisa tahu bersama bahwa ternyata dari aktivitas kita sehari-hari pun yang mungkin dianggap sepele itu bisa menjadi salah satu contoh daripada kesiapsiagaan bela negara.
Nah, kita masuk ke segmen yang berikut ya Kak, mengenai tantangan ASN di era digital. Karena sekarang ini kan hidup kita nih di era digital, di mana segala sesuatunya serba mudah, informasi yang kita dapatkan bisa dengan cepat menyebar, dan terkadang bahkan bisa juga informasi yang tersebar itu justru informasi-informasi yang salah, yang keliru, hoax, dan informasi-informasi yang butuh klarifikasi yang cepat gitu Kak. Kira-kira nih menurut Kak Sin, apa tantangan ASN dalam menjaga semangat bela negara di era saat ini, era digitalisasi? Saat ini mungkin salah satu tantangan yang terbesar itu hoax yang tadi sudah dibilang Kak Susi sama disinformasi. Jadi kadang-kadang kita itu belum mampu untuk menyaring informasi. Sedangkan ASN itu harus mampu bersikap bijak dalam menerima maupun menyebarkan informasi. Itu ya Kak, jadi harus cek dan recheck lagi ya Kak, jangan sampai menyebarkan informasi yang salah. Apalagi kalau di grup-grup WhatsApp keluarga kan sering sekali gitu tersebar informasi yang salah. Kadang tuh beritanya belum tentu benar ya, tapi udah diteruskan berkali-kali disebarin. Setuju Kak Dede. Padahal kalau ASN ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya kan bisa berdampak besar ya Kak ya. Iya betul, Kak. ASN itu harusnya menjadi contoh dalam bersikap bijak dan menjaga nilai-nilai kebangsaan itu. Tanpa terasa ya Kak, sudah cukup banyak yang kita perbincangkan di saat ini. Sebelum menutup podcast kita ini, saya ingin meminta pesan singkat dari Kak Dede dan Kak Asin untuk sobat-sobat ASN kita yang mendengarkan podcast kita di saat ini. Ya, untuk Sobat ASN, mari kita sama-sama menjalankan tugas kita sebagai ASN dimanapun tempatnya dengan penuh integritas, disiplin, dan rasa tanggung jawab. Itu adalah wujud dari kesiapsiagaan kita bela negara. Kalau dari Kak Dede silahkan Kak. Jangan lupa untuk setiap kita melakukan pelayanan kepada masyarakat itu adalah bentuk pengabdian kita kepada negara. Wah, terima kasih banyak Kak Dede dan juga Kak Kasin. Sungguh sangat bermanfaat apa yang kita perbincangkan di hari ini dan sangat seru sekali. Sobat ASN, dari obrolan santai kita ini kita dapat belajar bahwa bela negara bisa dimulai dari mana saja, dari meja kerja kita sendiri pun juga bisa. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Dede dan Kak Kasin. Saya Susi pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Suara Generasi berikutnya. Tetap semangat, tetap berintegritas, dan tentu saja ASN siap bela negara. Ya, terima kasih Kak Terima Susi. kasih Kak Dede dan Kak Kasin. Ya.